Shalom teman-teman, kembali lagi di program Belajar Bersama yang akan dipandu oleh saya, Morris. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu program Belajar Bersama adalah program yang dirancang oleh Gereja Maranatha untuk menjadi wadah di mana teman-teman boleh bertanya tentang kehidupan, tentang kerohanian, yang nantinya akan dijawab oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Bisa pendeta, bisa evangelis, seperti itu. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya, bisa mengisi Google Form yang sudah ada di bawah ini, atau langsung aja komen di komen YouTube di Gereja Maranatha, di kolom komen. Nanti teman-teman bisa tuliskan pertanyaan itu secara langsung, dan nanti akan direkap sama tim kami dan akan disampaikan di episode-episode Belajar Bersama yang lainnya. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh Kak Lydia. Selamat siang atau selamat malam atau selamat pagi ya Kak Lydia, apa kabar? Kabarnya baik Kak Morris. Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya? Siap. Mungkin langsung aja ya Kak Lydia. Oke, ya, ke silakan. pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama datang dari Google Form ya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak mereset kehidupan Adam dan Hawa saat Adam dan Hawa mulai tergoda dengan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Mungkin direset itu maksudnya kan baru dua manusianya, kenapa nggak langsung dikembalikan seperti setelan ulang gitu ya? Oke. Baik. Ini pertanyaan kekinian gitu ya Kak Morris ya, karena yang ada adalah restart gitu kan. Jadi kayak di komputer harus di restart, kembali ke awal. Nah, seringkali kita mau jalan pintas Kak Morris. Seringkali kita berpikiran bahwa dengan kita merestart itu semua akan kembali pulih seperti komputer kita, seperti mungkin HP kita. Tetapi masalahnya kita ini bukan HP, bukan komputer gitu kan, bukan laptop, sehingga Tuhan menghargai kita sebagai manusia, bukan sebagai barang. Misalnya jelek, buang, tukar tambah, bukan seperti itu Kak Morris. Jadi saya akan bacakan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau misalnya sekarang kita berdiri sebagai seorang Allah, terus kemudian dia menciptakan sesuatu, dan dia menghargai ciptaannya itu dengan sangat baik, gitu kan? Dengan sangat baik. Nah, terus maukah kita ini dihargai yang serupa dengan gambar Allah? Dihargai seperti barang, buang ganti, padahal dia rupanya Allah. Jadi kalau misalnya lebih anarki lagi Kak Morris, kita itu misalnya saya kebetulan punya peliharaan di rumah anjing gitu ya. Semakin anjing itu semakin besar. Kalau saya bisa bilang dia semakin dari bulunya semakin jelek lah. Maksudnya tadinya itu putih gitu. Lama-lama muncul coklat di sini. Lah, karena sudah sayang, ya walaupun dia jelek saya tetap mengasihi. Betul. Nah, itu sama anjing loh. Apalagi Tuhan dengan kita yang serupa dengan gambarnya. Maka rasanya kalau kita disayangi, nggak mungkinlah kita dibuang, ganti. Lydia jelek, ganti Morris misalnya. Nah, itu bukan Tuhan kita. Jadi kenapa Tuhan nggak merestart semuanya? Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kita bukan dipandang produk gagal, tapi kita dipandang sebagai serupa dengan gambar Allah. Gitu Kak Morris. Betul ya. Jadi kita bukan dipandang sebagai barang, tapi dipandang sebagai manusia yang berharga di matanya. Benar. Dan kayak rasa itu juga sudah sangat cukup untuk menjawab pertanyaan ini ya. Dan mungkin kita akan move on ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan cukup menarik juga. Halo Kak,
Saya merasa hidup saya ini tidak layak karena saya seringkali merasa sedih dan susah. Apakah Tuhan benar mengasihi saya? Jadi dia merasa hidupnya tuh kok penuh kesedihan dan dia ngerasa Tuhan nggak mengasihi saya. Mungkin tanggapannya Kak Lydia bagaimana? Kalau kita mengalami kesedihan, itu bukan berarti Tuhan juga tidak sayang sama kita. Betul. Nah, jadi kalau toh sekarang misalnya, saya kasih perumpamaan aja. Misalnya ya Kak Morris, ketika anak bayi, itu kan lucu nih, terus digendong-gendong nih. Lah, terus kita nggak mau ngajarin dia merangkak misalnya. Nah, kita kan nggak pernah nih nanyain bayi, duh enak digendong, ngapain disuruh merangkak? Gitu kan. Mungkin dia punya pemikiran, duh mamaku kok jahat, papaku ini kok nggak nolong aku gitu kan. Nah padahal orang tua dia punya pikiran, kalau kamu merangkak nanti itu lututmu semakin kuat, kamu bisa berdiri. Kan gitu. Ketika dia berdiri, orang tua pun juga bilang, ayo belajar jalan. Anak ini yang tadinya sudah enak dengan merangkak, dia pasti bilang, loh aduh disuruh apa lagi? Mungkin ya kan. Tetapi sebenarnya orang tua punya rencana untuk dia bisa berlari, gitu kan. Nah sekarang kalau kita mengalami masalah demi masalah, itu tujuannya adalah untuk membuat kita semakin kuat. Betul. Nah kalau kita sekarang melihat di sini, loh kenapa Tuhan kasih masalah kepada kita? Ada penyertaan Tuhan. Tuhan itu bilang, aku tidak pernah tertidur, aku tidak pernah terlelap. Bahkan Tuhan bilang malaikat-malaikat itu melindungi orang-orang yang percaya. Itu berarti kalau toh kita punya kesulitan, kalau toh kita ini punya hal-hal yang menurut kita, duh Tuhan kok selalu memberikan masalah. Itu bukan karena Tuhan tidak cinta. Tapi kita nggak boleh jadi orang yang lemah selama kita di dunia. Karena desainnya Tuhan itu adalah untuk kita memberkati banyak orang. Betul. Jadi mungkin jawabannya adalah, mungkin kali ini kita ada di dalam kesulitan, tapi Tuhan karena mengasihi kita, dia siap untuk menolong kita, menggendong kita. Bahkan Tuhan bilang, oke, sekarang giliranku, kamu diam. Nah, gitu Kak Mori. Mungkin kesulitan yang dia hadapi sekarang itu tujuannya untuk supaya bisa naik level, benar Betul, Kak Mori. Supaya kita nggak stuck dan nggak merangkak. Kalau pastinya kalau dia nggak merangkak terus ya, tapi mungkin ini langkah selanjutnya bisa jalan dan berlari. Benar, itu. Betul Kak Morris. Semakin menarik pertanyaan demi pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Jika di episode sebelumnya dikatakan jika dengan percaya saja saya bisa diselamatkan. Apakah mungkin dengan hanya percaya tapi tidak diimbangi dengan perilaku atau perbuatan yang baik dan benar, apakah saya tetap bisa diselamatkan? Gitu. Oke, nah ini juga pertanyaan yang menarik gitu. Nah kalau misalnya saya sudah diselamatkan terus kemudian saya tidak berbuat baik, gitu kan? Apakah saya tetap diselamatkan? Saya udah bilang mengaku Yesus sebagai juru selamat gitu ya. Nah sekarang gini, saya kasih ilustrasi itu kayak gini, misalnya ini anak SD gitu ya. Terus sekarang anak SD itu sudah jadi besar, itulah Kak Morris. Betul. Misal, kalau anak SD saya suruh cuci piring, mungkin anak SD merasa, waduh berat, takut pecah gitu. Tapi kalau anak SD nggak saya latih, maka ketika jadi usianya Kak Morris, nggak mungkin dia bisa cuci piring, benar ya? Nah kalau misalnya sekarang Kak Morris itu bisa cuci piring, tapi Kak Morris itu nggak mau, misal, menurut Kak Morris dan teman-teman semua yang ada di YouTube, cacat nggak orang yang seperti itu? Males aja mungkin ya. Berarti cacat ya, skip gitu kan ya. Nah jadi dalam hidup ini, kalau kita semakin dewasa, umur semakin bertambah, seharusnya ada kehidupan yang bermakna. Nah kalau saya bacakan ayat, begini ya. Jadi Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ada buah sebagai bukti iman. Gitu. Berikutnya di dalam Filipi 2 ayat 13 dan 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat,
Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi, kalau kita berbuat baik, itu sebagai bukti kita udah bertobat. Gitu kan. Jadi kalau kayak Kak Morris cuci piring itu sebagai bukti cintanya Kak Morris kepada mama. Harus ada bukti dong, gitu kan. Sama kalau misalnya teman-teman sekarang mungkin yang di YouTube punya pacar, aku cinta padamu, disuruh jemput hujan-hujan nggak mau, buktinya mana, gitu kan. Kak Morris. Itu nyium saya kayaknya ya. Jadi itu adalah sebagai bukti kalau kita mengasihi Tuhan, kita udah bertobat, ya do it, gitu. Buktinya mana? Ya lakukan, gitu. Ya. Oke, itu kan. Berarti kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, ini pertanyaan ini, benar-benar cinta Tuhan atau enggak? Iya, gitu ya? Betul. Oke, sip. Semoga bisa menjawab ya teman-teman. Dan ini pertanyaan terakhir Kak, dari dia. Ini juga pertanyaan yang menurut saya menarik. Kak, saya sedang dilema nih antara pelayanan dan pekerjaan. Saya dapat pelayanan, tapi saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Saya memilih pekerjaan, tapi saya harus meninggalkan pelayanan saya. Bagaimana cara saya untuk mengatasi pilihan ini? Jadi dia bingung pelayanan atau pekerjaan gitu yang diutamakan gitu. Wih, ini mulia banget ya yang tanya ya, mulia. Calon pendeta mungkin gitu ya, boleh. Nah gini teman-teman, kita harus clear dulu pelayanan itu apa. Menyenangkan hati Tuhan itu apa. Betul. Jadi kalau toh kita di rumah, selama kita do everything for God only, gitu kan, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, nah itu udah pelayanan. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita lihat dulu, kalau pelayanan yang full timer, nah itu yang kita harus memilih. Tetapi kalau pelayanan yang kita bisa lakukan di gereja, maka kita perlu melakukan itu, kita atur jadwalnya. Misalnya saya diatur pada tanggal A, ternyata saya nggak bisa, maka saya harus koordinasi dan kemudian tukar jadwal. Nah kayak gitu. Jadi bukan akhirnya memilih saya nggak bekerja, bukan kayak gitu Kak Morris. Kecuali kalau itu full timer. Nah, jadi teman-teman semua yang ada di YouTube gitu ya, juga yang sekarang ada di mungkin menyaksikan dimanapun berada, kita harus clear. Pelayanan itu adalah segala sesuatu yang kita perbuat dan kita tujukan kepada Tuhan, dan itu memuliakan Tuhan. Itulah pelayanan. Tetapi kalau Tuhan titipkan skill kepada kita, dan kemudian kita mau melayani di gereja, maka aturlah jadwalnya sehingga tetap bisa melayani Tuhan. Dan membuat hidup lebih bermakna pastinya. Iya, betul. Kalau melayani di tempat pekerjaan bisa nggak kali dia? Nah, pertanyaan yang baik. Melayani itu bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di tempat kuliah, bisa juga di pekerjaan. Ketika kita menunjukkan hati kita seperti untuk Tuhan, kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, itulah pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya di gereja doang, gitu. Tapi dimanapun kita berada, kita harus investasi kekal ya untuk Tuhan. Gitu Kak Morris. Itu loh teman-teman. Jadi dalam pekerjaan juga kita bisa melayani Tuhan ketika kita mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati. Gitu. Oke, mungkin segitu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Lydia yang sudah bersedia hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman yang mau memberikan pertanyaan bisa mengisi Google Form yang tertera di deskripsi atau langsung aja komen di kolom komentar YouTube. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Gereja Maranatha baik Facebook, Instagram maupun subscribe YouTube Gereja Maranatha dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Gereja Maranatha. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.